Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waqlata min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Ya Allah, ya Rabb, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat ya Rabb. Ya Allah, mudahkan kami mencari ilmu, mudahkan kami mempelajari ilmu, mudahkan kami ya Allah memahami ilmu dan mengamalkannya. Ya Allah, berkahi majelis ini, berkahi ya Allah rumah kami ya Rabb. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita mulai pengajian fikih mazhab Syafi'i pada hari ini, pada siang hari ini, sore hari ini dengan membacakan umul kitab. Adapun pahalanya kita hadiahkan untuk Nabi Muhammad SAW, kepada dan sahabat-sahabatnya, kemudian untuk para tabi'in, Syekh Al-Qadir Al-Jailani, untuk Imam Syafi'i, untuk guru-guru kita, kedua orang tua kita, untuk kaum muslimin dan muslimat pada umumnya, dan untuk niat kita masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, kalau yang kami tuju, ridhamu yang kami cari. Amin ya rabbal alamin. Baik, ngaji kita hari ini adalah sholat sunnah. Sholat sunnah. Bagian pertama, sholat sunnah atau dinamakan sholat nafil. Menurut Syekhul Islam Muhyiddin Abu Yahya Zakaria Al-Ansori, semoga Allah merahmati dan meridainya, terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sholat sunnah yang tidak disunahkan berjemaah. Yang kedua sholat sunnah yang disunahkan berjemaah. Nah, pendapat Imam Abu Yahya Zakaria Al-Ansori yang dituliskan dalam kitab Fathul Wahhab ini didukung oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, yang mendokumentasikan pendapatnya dalam kitab Fathul Mu'in. Jadi kitab kami ngaji fikih sama guru kami almarhum Ustadz Mas'ud, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, sama almarhum Dr. Lahmudin Nasution, itu dosen senior di UIN. Kemudian sama almarhum Ustadz Yazid. Banyak Ustadz. Nah, itu pakai kitab Fathul Mu'in ya. Itu mazhab Syafi'i. Ini kitab fikih. Menurutnya secara etimologis, an-naflu atau sunnah bermakna tambahan atau al-ziyadah. Sedangkan secara terminologi syara, an-naflu atau sunnah
berarti mendapat pahala jika dikerjakan dan tidak masalah atau tidak mendapat ancaman sanksi hukuman jika ditinggalkan. Nah, jadi salat sunnah itu tidak wajib, ya. Jadi kalau kita kerjakan dapat pahala, kalaupun nggak dikerjakan nggak apa-apa, nggak dapat dosa. Tapi ingat, macam mana manajemen hatinya agar kita tergerak untuk mengerjakan. Sama dengan sholat tarawih. Yuk tarawih yuk. Ini bulan puasa Ramadan. Ah enggak lah, ngapain tarawih? Kan sunnah. Ya kan? Kan nggak haram hukumnya. Ya kan? Kan sering begitu kan? Yuk mah tarawih mah yuk. Ah enak lagi ngobrol, enak lagi gosip. Kan sunnah, dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Nah, manajemen hatinya agar kita mau mengerjakan, sadarkan dalam hati bahwa itu perintah Allah, itu perintah Nabi. Kalau dalam hati akal pikiran kita sadarkan seperti itu, maka kita akan mau mengerjakannya walaupun sunnah, walaupun nggak wajib, nggak haram kalau nggak dikerjakan. Tapi ingat, itu perintah Allah, itu perintah Nabi, ya. Nah, maka kalau kita sadar akan hal itu, maka kita akan mau mengerjakannya. Baik, selanjutnya, dari sisi pahala, melaksanakan sholat sunnah, pahalanya jauh di bawah melaksanakan sholat fardu. Syekh Zainuddin mengatakan, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, pahala sholat fardu lebih utama 70 derajat daripada sholat sunnah. Apa yang dimaksud dengan 70 derajat? Apa Bu? Apa Pak? Sholat fardu itu lebih utama 70 derajat ketimbang sholat sunnah. Apa yang dimaksud dengan 70 derajat? Pahalanya. Oke. Dapat nilai 80. Pinter. Ustaz ini pelit kali, gak mau 100. Ibu-ibu, apa yang dimaksud dengan 70 derajat? Tingkat tertinggi. Nilainya 85. Nenek. Jangan marah Nek, ya. Walaupun mama awak kayak gitu. Ada lagi yang lain? Nyerah aja ya, biar nggak dapat nilai 100 ya. Yang dimaksud dengan 70 derajat itu maksudnya 70 kebaikan. Itu dia. Nah, jadi sholat fardu itu mendapat pahala 70 kebaikan ketimbang sholat sunnah, ya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan Ibnu Huzaimah, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Amin. Kemudian berikutnya terkait dengan dua pembagian diutamakan sebagai berikut. Salat sunnah yang tidak disunahkan berjemaah adalah salat sunnah rawatib atau salat sunnah yang mengikuti salat fardu. Yang menurut Syekh Zakaria Al-Ansori, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, ada dua, yaitu salat rawatib muakkad yang dikuatkan, yang terdiri dari salat 2 rakaat sebelum salat subuh, kemudian 2 rakaat sebelum dan sesudah salat zuhur, 2 rakaat sudah setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan salat witir setelah isya. Namun salat witir yang dilakukan pada bulan Ramadan disunahkan berjemaah. Jadi qobliyah subuh, ba'diyah maghrib, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur itu tidak disunahkan berjemaah. Sedangkan salat witir itu disunahkan berjemaah. Masya Allah, tabarakallah. Selain itu, ada salat rawatib atau ghairu muakkad yang tidak dikuatkan. Ya tadi yang pertama dikuatkan, yang kedua tidak dikuatkan. Yaitu tambahan 2 rakaat sebelum dan sudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat cepat sebelum maghrib. Sedangkan salat sunnah yang disunahkan berjemaah antara lain salat id, salat gerhana bulan dan matahari, salat istiqomah, salat tarawih. Kemudian berikutnya dari sisi keutamaannya,
bagian yang kedua ini atau sholat sunnah yang disunahkan berjemaah lebih utama daripada bagian yang pertama, yaitu yang tidak disunahkan berjemaah. Tetapi sholat sunnah rawatib lebih utama daripada sholat tarawih. Sholat sunnah rawatib itu lebih utama daripada sholat tarawih. Nah, saya sering mengerjakan itu 4 rakaat sholat sunnah sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Nah, itu ada dalilnya, ya. Mudah-mudahan semoga bisa diamalkan. Selama ini kebanyakan orang mengerjakan sholat zuhur, sunat zuhur itu 2 rakaat sebelum zuhur, ya kan? Dan 2 rakaat setelah sholat zuhur. Kan itu umumnya ya kebanyakan. Tapi alangkah baiknya 4 rakaat sebelum zuhur, qobliyah, sholat sunat 4 rakaat sebelum zuhur dan juga 4 rakaat setelah zuhur. Begitu juga asar. Sholat asar 4 rakaat sebelum asar, sholat sunat asar. Nah, ba'di asar nggak ada. Yang ada qada asar, mengqada sholat asar. Nah, itu ada. Ya. Berikutnya, jika diurutkan, sholat sunnah yang paling utama adalah sholat Idul Fitri, Idul Adha. Nanti kita mau sholat Idul Adha ini, ya. Nah, bagi wanita yang haid itu sangat dianjurkan untuk mendengarkan khutbah. Enggak boleh masuk masjid, tapi boleh di teras. Ada jemaah saya dia nggak ngerti, Ustadz mohon maaf, saya nggak bisa datang ketika Ustadz ngisi pengajian subuh hari Ahad kemarin. Hari apa itu? Ya, hari Ahad minggu pertama. Saya haid. Aduh, dalam hati, ya saya nggak bilang bodoh kali dia, ya mungkin dia nggak tahu ya. Kalau wanita haid itu boleh datang ke masjid. Tinggal lagi nggak boleh masuk ke masjid, mendengarkan ceramahnya di teras. Kalau di teras itu boleh wanita haid. Wanita haid nggak boleh megang Quran, nggak boleh baca Quran, nggak boleh masuk masjid, nggak boleh tawaf, nggak boleh puasa, nggak boleh apalagi bu, nggak boleh sholat. Kalau di teras masjid itu boleh. Ustadz, bagaimana dengan guru yang mengajar Quran? Boleh nggak baca Quran? Boleh, nggak apa-apa. Kalau dia gurunya wanita, dia haid, dia mengajar Quran, boleh. Tinggal lagi cara mengajarkannya putus-putus. Umpama dia mengajarkan ada ayat innamal mu'minuna ikhwatun, dia nggak boleh membaca langsung innamal mu'minuna ikhwatun, tidak boleh karena dia lagi haid. Bagaimana cara mengajarkannya? Innamal, anak-anaknya nyebutkan sama-sama innamal mu'minun, jadi terputus-putus dia bacanya karena dia sedang haid. Wanita haid yang menghafal Quran, menghafalnya tidak boleh diucapkan, dilafazkan, tapi dalam hati. Jadi setelah Idul Adha datang wanita ke masjid kalau dia haid, tapi dia mendengarkan di teras, jangan masuk ke masjid. Berikutnya, jika diurutkan, sholat sunnah yang paling utama adalah sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha itu lebih utama. Dia berjemaah. Kemudian yang sholat gerhana matahari, gerhana bulan, sholat istisqa. Sholat istisqa ini sholat apa ini? Minta hujan. Sholat witir, 2 rakaat fajar sebelum subuh atau qobliyah subuh. Sholat sunat rawatib, taraweh. Kemudian sholat yang terkait dengan ibadah lain, misalnya 2 rakaat tawaf, sholat sunat ihram, tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu, dan sholat sunnah mutlak. Berikutnya yang terakhir, halaman 2. Dalam studi fikih, sebagaimana yang disebutkan Syekh Abu Muhammad Mahmud dalam, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, dalam kitab Al-Binayah Syarhul Hidayah terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah, salat sunnah atau salat di luar salat fardu
dapat dikategorikan menjadi dua kategori. Pertama yang berkaitan dengan waktu, kedua yang berkaitan dengan sebab. Dalam konteks ini, salat sunat rawatib, salat tahajud, salat witir, salat duha, tanpa kecuali salat tarawih, salat sunnah idul fitri, salat idul adha, termasuk ke dalam kategori pertama, yaitu terkait dengan apa? Dengan waktu. Sedangkan salat sunat hajat, tadi saya meruqyah di Bumi Asri. Ibu itu kena kanker, udah dioperasi perutnya, dibedah perutnya. Saya kasihan, semoga diberi kesembuhan. Ya. Jadi sebelum meruqyah itu salat sunat hajat. Segala kebutuhan kita, segala keinginan kita, segala hajat kita, itu lebih baik kita salat sunat hajat terlebih dahulu sebelum kita minta kepada Allah, dan sangat dikabulkan oleh Allah. Umpama kita punya hutang, ya, jadi lebih baik jangan langsung doa, ya Allah tolong lunasi hutangku ya Allah, jangan langsung begitu, ya. Wah, ada yang merasa punya hutang nih. Ya. Alangkah baiknya salat sunat hajat terlebih dahulu 2 rakaat. Sengaja aku salat sunat hajat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, itu sangat makbul, sangat diijabah, ya, sangat diijabah doanya. Setelah itu baru kita berdoa. Di sujud terakhir kita minta sama Allah apa hajat kita. Nah, jadi ada waktu-waktu yang sangat diijabah doa itu. Salah satunya pada waktu sholat di sujud terakhir. Mintalah kita. Dalam hati jangan diucapkan. Kalau kita ucapkan, ya Allah, aku punya hutang, lunasi hutangku ya Allah, batal sholat kita. Ya. Dalam hati kita minta sama Allah supaya dilunasi hutang kita. Niatkan hajat kita, sebutkan hajat kita, sunat hajat. Kemudian berikutnya salat istikharah. Nah, ini apabila ada 2 pilihan yang sama-sama baik. Ya, misalnya ada seorang laki-laki ingin melamar atau suka kepada 2 orang wanita. Ya. Wanita si A sama si B, dua-dua baik, dua-dua soleha. Bingung dia, yang mana dipilih ini? Si A apa si B? Nah itu. Maka dia sholat istikharah, ya, minta 2 pilihan. Nanti Allah akan tetapkan itu jawabannya di hatinya. Nah, dalam sujud terakhir juga begitu, minta, ya Allah. Nah begitu. Tunjukkan kepadaku ya Allah, ya, mana jodohku, si A atau si B. Datang pula si C nanti, ya. Kemudian kalau kita masuk pekerjaan itu baik atau tidak. Nah, so kita sholat istikharah, minta kepada Allah, ya Allah, kalau kantor itu baik, perusahaan itu baik, tolong mudahkan aku untuk bekerja di situ. Kalau tidak, maka jauhkan aku dari pekerjaan itu. 2 pilihan, salat sunat istikharah. Kemudian salat istisqa. Salat apa ini? Minta hujan. Salat gerhana, salat jenazah, salat sunnah jenazah, termasuk dalam kategori berikutnya karena ditunaikan setelah ada sebab tertentu. Ada jenazah, makanya kita salat jenazah. Ada gerhana, maka kita sholat gerhana. Ada sebabnya. Kemudian berikutnya, selanjutnya, sholat sunnah atau sholat di luar sholat fardu yang berkaitan dengan sebab juga terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, sholat sunnah karena sebab mutakdim, yaitu sebab yang mendahului, seperti sholat sunnah tahiyatul masjid dan salat sunnah wudhu.
Kedua, salat sunnah karena sebab muqarrin atau sebab yang membarenginya, seperti salat sunnah istisqa dan salat sunnah gerhana. Ketiga, salat sunnah karena sebab mutaakhir atau sebab yang muncul belakangan, seperti salat sunat istikharah dan salat sunat tobat. Tengok nih kan, saya selalu itu kalau saya meruqyah, tadi pun juga meruqyah, saya suruh itu yang sudah saya ruqyah itu, yang pertama mandi tobat, yang kedua salat sunat tobat, yang ketiga banyak istighfar mohon ampun, yang keempat sholat 5 waktu, yang kelima banyak sholawat, banyak zikir, yang keenam jangan buat dosa maksiat, yang ketujuh cari ilmu agama, yang ke-8 doa minta sama Allah supaya dikeluarkan jin dan setan dalam tubuhmu, Pak, supaya diberikan kesehatan terus. Ini salat sunat tobat. Ada salat sunat tobat ya? Bukan nggak ada. Kemudian berikutnya yang terakhir, pandangan para ulama Syafi'i yang dikutip oleh Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Jaziri, semoga Allah merahmati dan meridhoi, dalam bukunya menegaskan hal ini. Adapun salat sunnah yang memiliki sebab atau mutaqaddim, sebab yang mendahului, seperti salat tahiyatul masjid, salat sunnah wudu. Nah, ini salat sunnah wudu. Rasulullah SAW bersabda, Bilal, aku dengar terompahmu itu di surga. Betul nggak? Betul nggak, Bu? Aku dengar terompahmu itu di surga. Masya Allah, Bilal. Apa amalanmu? Ya, atau seperti kata Nabi dalam hadisnya, amalanku selalu sholat sunat wudu. Nah, itu dia. Masya Allah, tabarakallah. Nampaknya sepele kan? Habis wudu kita sholat sunat dulu 2 rakaat. Sengaja aku sholat sunat wudu 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Itu surga itu. Itu Bilal itu sahabat Nabi. Bayangkan, Bilal belum masuk surga, tapi Nabi mendengar terompahnya, sandalnya sudah di surga. Bayangkan itu, sholat sunat wudu. Ya, kalau kita bisa mengamalkannya, amin ya rabbal alamin. Ini nih kata ulama ini. Salat sunnah wudu dan 2 rakaat tawaf, salat sunat tawaf adalah sah tanpa makruh dilakukan pada waktu-waktu terlarang, karena adanya sebab yang mendahului. Ya, misalnya habis salat subuh kita berwudu, kan nggak boleh salat setelah salat subuh, ya kan? Nah, tapi ini dibolehkan. Karena apa? Karena ada sebab yang mendahului, yaitu tawaf. Nah, ini kan dia wudu dan masuk masjid. Demikian pula salat yang memiliki sebab muqarrin atau sebab yang membarengi, seperti salat istisqa, minta hujan, dan salat khusuf atau gerhana, juga sah dilakukan pada waktu terlarang karena ada sebab yang menyertainya, yaitu kekeringan dan menghilangnya matahari. Sementara salat sunnah yang memiliki sebab mutaakhir atau sebab yang muncul belakangan, seperti salat sunat istikharah dan salat sunat tobat, tidak sah karena membelakangnya sebab. Lihat Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Dengan demikian, salat sunnah gerhana, salat istiqo, salat jenazah, salat tahiyatul masjid, dan salat sahrul atau sunat wudu tergolong ke dalam kategori pertama dan kedua. Semua salat itu memiliki sebab mutaqaddim dan muqarrin, sehingga boleh ditunaikan kapan saja, bahkan pada waktu-waktu terlarang sekalipun. Sedangkan salat sunnah hajat, salat istikharah, salat tobat, dan salat tasbih, kendati salat tasbih ini tidak bergantung pada sebab dan waktu, tergolong ke dalam kategori ketiga karena memiliki sebab mutaakhir, sehingga tidak boleh dilakukan pada waktu-waktu terlarang. Ya, ini setelah salat subuh nggak boleh hingga terbit matahari. Saat terbit matahari hingga ia naik ke kira-kira 1 tombak. Ketiga, saat matahari tepat di atas langit atau istiwa hingga ia tergelincir ke arah barat. Yang keempat, setelah salat asar hingga terbenam
matahari. Yang kelima, saat matahari terbenam dan berwarna kekuningan hingga terbenam sempurna. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang maha mengetahui. Baik, kita doa dulu. Setelah itu kita adakan tanya jawab. Ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dan sahabat-sahabatnya, dengan keberkahan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni sebesar apapun masa lalu mereka. Terima amal ibadah mereka, terima tobat mereka. Kasihanilah mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ampuni dosa orang tua kami yang telah mendahului kami. Jauhkan mereka dari siksa kubur-Mu. Jadikan kuburan mereka taman-taman surga-Mu. Tempatkan mereka di surga-Mu sebagai surga ya Allah. Ya Allah tolong ya Allah, mohon ya Allah. Ampuni dosa dan maksiat kami ya Rabb. Ampuni sebesar apapun masa lalu kami. Terima amal ibadah kami, terima tobat kami. Kasihanilah kami ya Allah. Ya Allah, mohonlah ya Allah, tolonglah ya Allah. Tolong ya Allah, mohon ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita mendoa lagi satu lagi ya untuk saudara kita yang sedang